kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan software akuntansi Accurate. Nah, pada kesempatan video kali ini, kita akan berkesempatan untuk berbincang-bincang atau ngobrol dengan tim sales dari Mitra Aplikasi Bisnis, yaitu dengan Pak Firdaus. Halo. Dan juga dengan Pak Ivan. Hai. Nah, mereka ini berdua merupakan sales senior di Mitra Aplikasi Bisnis, yaitu sebagai sales dari produk Accurate Software. Nah, untuk tema pada video kali ini kita akan membahas lebih detail dengan teman-teman tim sales yang berkaitan dengan perusahaan retail. Nah, seperti apa sih pengalaman dari teman-teman tim sales menghandle dari perusahaan retail itu sendiri, dan apa saja sih permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada perusahaan retail jika dikaitkan dengan penggunaan Accurate Software? Dan bagaimana cerita dari teman-teman tim sales dan tips-tipsnya untuk pengusaha retail maupun perusahaan lain yang sejenis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perusahaan retail, kita bakalan lebih kenal lebih dekat dengan tim sales kita, yaitu dengan Pak Ivan dan Pak Firdaus. Sebelumnya saya ingin tahu nih, dari Pak Firdaus sendiri dan Pak Ivan, ini sudah bekerja berapa lama sih sebagai tim sales di Accurate Software? Silakan Pak. Ya, baik. Halo sobat bisnis, saya Firdaus. Saya di Accurate bisa dibilang generasi kedua. Jadi 2 tahun sejak berdirinya Accurate di Surabaya, saya sudah menjadi tim dari marketing Accurate. Jadi sudah bisa dibilang saya sudah 15 tahun bergabung dengan Accurate Software Surabaya. Oke, berarti memang sudah sangat senior ya Pak ya. Di Surabaya sudah bergabung selama 15 tahun. Nah, kalau Pak Ivan sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih mungkin agak bisa dibilang lebih muda. Lebih muda sedikit daripada Pak Firdaus. Kalau Pak Firdaus mungkin sudah 15 tahun, kalau saya mungkin 6 ke 7 tahun. Oke, berarti sudah sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Baik Pak Firdaus maupun Pak Ivan ini sudah lebih dari 5 tahun bekerja di tim salesnya Accurate Surabaya. Setidaknya banyak sekali ya Pak ya hal yang mungkin sudah dialami sebagai sales ke customer gitu, khususnya ini kita bahas tentang customer retail seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang sales ya Pak, apa sih yang membuat pekerjaan sebagai sales di Accurate itu menarik buat Pak Firdaus? Di Accurate banyak tantangan. Kenapa saya sebut banyak tantangan? Karena kita menghadapi customer perusahaan yang memiliki bisnis yang berbeda-beda setiap perusahaan. Meskipun dalam bisnisnya itu mungkin produknya sama atau bisnisnya sama, akan tetapi alur bisnis masing-masing perusahaan pasti beda. Nah, itu yang membuat saya mungkin tertarik untuk belajar terus Accurate dan alur kerja dalam bisnis. Oke, jadi selama 15 tahun ini pasti menemui banyak sekali ya Pak ya. Jadi nggak cuma itu aja gitu ya Pak ya. Iya. Pasti ada aja yang baru ya. Pasti itu. Oke, kalau Pak Ivan sendiri gimana Pak? Kalau dari saya sih dari segi individu customernya sendiri ya. Jadi kalau individu customernya itu unik-unik. Ada yang mulai dari ya instan gitu, orang kita demokan programnya dan langsung tertarik. Ada yang cukup lama kita harus follow up. Nah, itu yang menjadi mungkin tantangan bagi kita para sales ya untuk closingkan penjualan, karena itu kan memang target dari si perusahaan sendiri. Kayak gitu. Tapi itu menjadi lebih semangat dan tertarik jelas ke situ ya. Oke. Tapi kalau untuk di dunia customer di dunia retail itu cukup banyak atau gimana Pak Firdaus dan Pak Ivan? Untuk perusahaan retail lumayan cukup banyak, terutama di wilayah
eh, Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan retail yang sudah tertarik untuk menggunakan Accurate Software. Oke. Karena selama ini mungkin masih banyak beberapa pebisnis yang masih menggunakan pembukuan secara manual. Dengan adanya pendekatan, menimbulkan kebutuhan. Nah, itulah kita sebagai marketing untuk meyakinkan bahwa dengan software Accurate akan membantu bisnis. Oke. Nah, tapi kalau untuk perusahaan retail sendiri itu biasanya banyak yang mereka emang cari karena kebutuhan atau lebih ke kita untuk mencari customer yang seperti itu? Mungkin kalau di awal-awal kerja dulu kita mungkin harus mencari customer baru seperti itu ya, karena kita nggak punya seperti data customer, karena kita kan memang baru join ketika awal-awal itu. Nah, setelah kita sudah cukup lama join di Accurate, nah kebutuhan customer ini semakin meningkat. Jadi customer biasanya yang menghubungi kita seperti itu. Jadi ketika customer menghubungi kita, berarti mereka memiliki kebutuhan terkait bidang usahanya atau terkait perusahaannya. Dan kebanyakan perusahaan yang saya handle kebanyakan ya perusahaan retail, karena memang 70-80% di perusahaan yang ada di Surabaya ini kan UMKM seperti itu. Oke. Kali ini kita akan memberi gambaran umum tentang kebutuhan dari perusahaan retail itu sendiri gitu. Nah, menurut pengalaman Pak Firdaus ataupun Pak Ivan nih, sebagai sales, apa sih sebenarnya tantangan yang paling umum yang biasanya terjadi di perusahaan retail yang menurut pengalaman Pak Firdaus dan Pak Ivan aja? Seperti itu. Silakan Pak. Baik, sebenarnya di awal-awal kami sebagai marketing banyak menemukan tantangan di lapangan. Banyak sobat bisnis yang terutama yang masih belum mengenal software pembukuan, software digital. Jadi yang sering mereka hadapi adalah terkait untuk bisnis retail, diantaranya yaitu stok, persediaan. Mereka kesulitan dalam hal kontrol stok, termasuk juga piutang ataupun hutang yang selama ini pencatatan pembukuannya hanya sebatas pencatatan manual atau hanya sebatas ingatan. Nah, dengan software kita memberi masukan bahwa dengan program digital semuanya tinggal diinput, semua histori akan tersaji dengan lengkap. Itu sih yang sering kami hadapi. Berarti memang dari cara manual ya tantangannya itu ya Pak ya? Betul. Yang sering dihadapi. Kalau Pak Ivan sendiri ada hal lain? Oke, mungkin sedikit saya tambahkan dari ceritanya Pak Firdaus terkait kebutuhan stoknya itu tadi. Karena saya sering menemui customer di bidang usaha retail, jadi mungkin kendala utamanya karena mereka masih melakukan pencatatan secara manual, nota-nota itu biasanya ditulis tangan, sehingga untuk mencarinya kembali juga pasti dibutuhkan waktu atau mungkin hilang atau tergeletak di tempat lain. Jadi sehingga untuk mencari nota yang lama itu agak kesulitan mereka. Jadi ketika misalkan kita jelaskan kalau Accurate itu punya fitur penjualan dan kita bisa melihat historinya secara langsung, mereka cukup tertarik dengan hal itu. Oke, jadi masalah utamanya ini lebih ke stok sama pengarsipan data seperti itu ya? Betul. Kebanyakan sih lebih lebih modal percaya. Oh, oke. Pokoknya sudah bayar beres. Begitu juga dengan supplier, setelah order beres. Tergantung nanti dari sales si supplier nagih. Kalau semuanya jujur sih tidak masalah, tapi kadang ada sales nakal atau supplier nakal. Nah, ini yang akan menjadi kendala bagi para pebisnis. Oke, iya, itu sebenarnya
hampir semua perusahaan mengalami kendala itu kalau misalnya memang pencatatan masih manual seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi itu termasuk masalah-masalah yang biasanya terjadi di bisnis retail ya Pak ya. Betul. Memang kalau retail itu sebenarnya bisnis retail itu seperti apa sih Pak yang Pak Firdaus dan Pak Ivan tahu? Maksudnya ruang lingkupnya seperti apa? Entah itu minimarket atau apapun lah itu yang biasa dihandle. Kalau bisnis retail sih umumnya bisnis yang lebih ke penjualan tunai. Tunai. Iya, jadi apapun bisnisnya, baik itu minimarket atau toko kelontong, UMKM ataupun toko bangunan, semua sistem yang pembayaran secara tunai bisa dibilang itu bisnis retail, itu menurut saya. Oh, oke. Nah, kalau Pak Ivan sendiri selama ini sudah menghandle di bisnis retail itu apa aja Pak jenisnya? Seperti penjualan alat tulis kantor, terus kemudian spare part kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Kadang juga ada spare part untuk mesin-mesin alat berat seperti itu. Nah itu kan juga dikategorikan dengan retail ya. Tadi kan Pak Firdaus bicara tentang penjualan tunai ya Pak ya untuk retail itu ya. Nah kalau penjualan tunai itu biasanya identik dengan sistemnya itu kayak kasir atau dia point of sale, jadi langsung jual ke customer datang terus selesai seperti itu ya Pak ya. Nah ini kan kita juga punya yang namanya sistem POS, point of sales di Accurate, baik itu di Accurate online ataupun di desktop seperti itu. Nah menurut Pak Firdaus seberapa penting sih Pak software akuntansi yang digabungkan dengan sistem POS untuk membantu bisnis retail ini? Ya, baik. Sistem kasir atau sistem POS sebenarnya sangat dibutuhkan sekali bagi bisnis retail. Dengan adanya sistem kasir, ini akan sangat mempermudah atau bisa jadi mempercepat transaksi, karena sistem kasir memang disetting untuk kebutuhan penjualan tunai. Jadi setiap ada transaksi langsung diproses cetak dan langsung pelunasan. Jadi dengan demikian sistem kasir akan mempercepat cara kerja kasir di toko retail, baik itu retail minimarket atau toko spare part atau toko bangunan. Jadi dengan proses pelanggan yang datang keluar sangat cepat, sistem kasir akan sangat membantu sekali. Oke. Nah menurut Pak Ivan sendiri dari customer-nya Pak Ivan yang selama ini di-handle, apakah beberapa customer tersebut memang sudah sadar akan kebutuhan sistem kasir sendiri? Karena kan kalau kasir itu kan simple ya, banyak orang juga nggak sadar kalau misalnya dia emang butuh sebuah software gitu. Kalau misalnya software akuntansi memang kompleks gitu, tapi kan kalau kasir kan sederhana, banyak yang mungkin dicatat aja atau apa. Kalau Pak Ivan seperti apa? Justru kalau misalkan dari segi customer sendiri ya, customernya Accurate gitu, kebutuhan akan POS atau sistem POS ini lebih banyak sebenarnya. Karena memang kebutuhan utama mereka adalah penjualan secara tunai. Gitu. Oke. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan bahwa sistem POS itu sebenarnya terintegrasi dengan back office atau pencatatan keuangan secara menyeluruh, bukan hanya pencatatan secara penjualan secara tunai aja gitu sih. Oke. Berarti memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang lebih sadar ya untuk menggunakan sistem di area frontliner ya. Betul. Seperti POS. Oke. Kalau kita bicara lebih dalam tentang fitur dari Accurate Software sendiri yang akan digunakan di perusahaan-perusahaan retail, sebenarnya fitur apa saja sih yang paling menarik buat klien retail pada saat Pak Firdaus ataupun Pak Ivan presentasi? Itu. Jadi yang paling mereka ngerasa bahwa fitur ini tuh sangat butuh nih, seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya. Fitur yang sangat dibutuhkan sekali bagi pebisnis retail yaitu adanya fitur penjualan yang pasti. Jadi dengan adanya fitur penjualan bisa dilakukan melalui POS kasir, atau kalau itu dalam proses kredit
bisa dilakukan pencatatan di fitur faktur penjualan di Accurate back office-nya. Nah, selain kebutuhan akan faktur, pencatatan faktur, itu juga ada fitur persediaan, di mana fitur persediaan sebagai kontrol stok. Mana barang yang sudah mau habis, mana barang yang tidak bergerak, itu akan ada laporan sebagai analisa bagi para perusahaan. Oke, jadi memang yang paling utama yang sangat menarik bagi bisnis retail itu adalah persediaan dan penjualan ya Pak ya, lebih ke situ. Pak Ivan mau nambahkan? Mungkin kalau saya tambahkan, ketika pas kita datang ke customer, kita harus menanyakan dulu terkait kebutuhannya ya. Jadi bukan serta-merta kita menjelaskan secara keseluruhan fitur ini dan mereka langsung tahu nih kebutuhan apa yang paling mereka butuhkan, kayak gitu enggak. Jadi kita memang sebagai sales atau sebagai marketing itu kita harus menanyakan dulu dari awal kebutuhan mereka itu apa sih, atau kendala yang mereka hadapi selama ini itu apa sih, kayak gitu. Jadi setelah mereka menyadari kendala mereka atau kebutuhan mereka terhadap suatu software, baru kita jelaskan terkait fitur-fitur yang ada di Accurate, kayak gitu. Tapi memang fiturnya yang dan paling fitur-fitur biasanya ya memang yang sering dibutuhkan adalah ya penjualan, pembelian, dan persediaan itu sendiri. Ya. Kalau seperti kayak laporan-laporan gitu, mereka lebih maksudnya lebih butuh laporan apa sih sebagai perusahaan retail? Nah, umumnya ya ketika misalkan laporan keuangan yang dibutuhkan seperti neraca laba rugi, kemudian laporan penjualan, piutang, hutang, laporan pembelian, sampai ke laporan mungkin mutasi stoknya, keluar masuk barangnya, itu yang sangat mereka butuhkan. Itu kalau dari saya. Oke. Nah, sebenarnya kita akan tarik mundur dulu. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian belum paham ya, mungkin belum tahu secara keseluruhan tentang software akuntansi Accurate ini, dan juga kita tadi menyinggung sedikit tentang sistem point of sales. Mungkin dari Pak Firdaus dan Pak Ivan bisa jelaskan sedikit sebenarnya software akuntansi Accurate ini ada berapa jenis sih Pak, dan sistem POS-nya sendiri itu seperti apa gitu. Silakan Pak Firdaus. Ya, Accurate sebenarnya ada dua versi yang sistem desktop, server client, dan juga ada yang versi Accurate online. Jadi nanti tergantung kebutuhan dari customer, butuh yang seperti apa, butuh yang mobile atau hanya butuh yang untuk stay di kantor. Seperti itu sih. Oke, nah kalau untuk sistem POS-nya sendiri, Pak Ivan mungkin bisa tambahkan. Kalau untuk sistem POS di Accurate Desktop itu terintegrasi dengan program yang namanya Rene Point of Sales ya. Itu juga produknya Accurate, dan kalau untuk Accurate Online dia terintegrasi dengan Accurate POS. Dan itu sudah terintegrasi ke Accurate Online juga. Accurate Online ya. Jadi Accurate Software sendiri ini produknya ada dua ya, versi offline desktop dan versi online seperti itu. Point of sale-nya juga itu ada dua juga ya. Jadi jenisnya bisa offline, bisa online. Kalau misalnya retail itu kan biasanya perputaran penjualan tuh sangat cepat. Apalagi kalau misalnya kita bicara minimarket atau apa. Kalau yang versi online kita kan bergantung pada internet seperti itu ya Pak ya. Nah ini gimana untuk point of sales-nya? Kan kalau misalnya internet mati atau listrik mati, nggak mungkin kita berhenti gitu. Kalau Accurate sendiri ada solusi nggak terkait hal itu, khususnya di point of sales? Ya, kalau di Accurate sih sebenarnya baik yang desktop maupun yang online itu bisa berdiri sendiri, meskipun itu bisa terintegrasi dengan Accurate versi 5 desktop untuk yang POS Rene ataupun yang Accurate POS dengan Accurate online. Jadi meskipun itu tidak ada internet, untuk sistem kasir yang berupa aplikasi seperti di Accurate POS itu bisa tetap jalan. Jadi meskipun tidak ada internet, bisa proses transaksi tetap bisa dilakukan. Offline mode gitu ya. Offline. Jadi memang dalam mode offline seperti itu ya. Ya.
Oke. Harus telah koneksi dengan internet. Dari Accurate Post kasir tinggal dilakukan proses namanya sinkronisasi. Sinkron. Iya. Oh, baik. Nah, kalau untuk dari customer-nya Pak Ivan sendiri misalnya, ini lebih banyak pakai yang versi desktop atau versi online selama ini? Kalau selama ini ya, tapi Mm-mm. kita cerita dari awal mula saya kerja aja ya. Iya, Gitu. betul. Nah mungkin kalau awal mula saya kerja itu baru launching Accurate Online, sehingga Accurate Desktop itu masih untuk kebutuhannya sendiri masih besar seperti itu. Tapi seiring berkembangnya Teknologi teknologi ya. dan sering berjalannya zaman gitu ya, Accurate Online sekarang lebih banyak dibutuhkan karena mobilitasnya yang fleksibel kayak gitu. Jadi karena bisa diakses dari mana aja, mau kapanpun bisa, dari handphone bisa, tablet bisa, laptop bisa, Accurate Online lebih banyak dicari. Oke. Berarti saat ini memang Accurate Online banyak dicari ya Pak ya? Betul. Sudah banyak beralih ke yang online. Online gitu. Iya. Tapi saat ini masih ada yang cari desktop enggak Pak? Masih ya? Iya masih, karena mungkin merasa di daerahnya atau di wilayahnya untuk internet masih belum stabil, jadi dia lebih memilih ke Accurate yang versi desktop. Untuk Accurate sendiri ini bisa diinstal atau dipasang itu di semua hardware atau gimana Pak? Baik itu yang desktop maupun yang online. Kalau untuk yang desktop itu dia hanya bisa diinstal di sistem Windows. Jadi komputer ya, hanya laptop komputer. Laptop ataupun PC. Basis sistemnya adalah Windows. Baik itu kasir, baik itu back office, sama. Betul, ya. Sama. Sedangkan Accurate Online karena dia sistemnya website, jadi mau dibuka dari mana aja, dari yang penting ada browser dan internet akses. Itu aja yang dibutuhkan. Untuk spesifikasi laptop mungkin laptop yang ada saat ini juga mungkin sudah bisa dipakai gitu kan. Standarnya ya. Betul. Jadi kalau untuk Accurate Online tuh bisa di handphone, bisa di tablet, atau maupun PC itu bisa ya? Bisa. Menurut Pak Firdaus sendiri sebenarnya apa sih perbedaan Pak Firdaus sebagai sales dalam pendekatan ke bisnis, maksudnya ke bisnis retail ataupun distribusi ataupun jasa ataupun manufaktur, itu ada perbedaan nggak sih Pak kalau misalnya ke klien itu? Ya pasti, karena di awal kan kita harus menanyakan alur bisnisnya setiap pelanggan itu seperti apa. Jadi dari sana kita bisa menyarankan versi yang mana yang tepat untuk digunakan dalam bisnisnya. Karena masing-masing versi yang ada di Accurate, baik itu yang untuk kebutuhan trading, jasa, proyek, kontraktor ataupun manufaktur, dia memiliki fitur yang berbeda. Jadi makanya dari awal kami sebagai marketing harus sudah menentukan alur bisnis dari masing-masing pelanggan agar kita tetap bisa menentukan, bisa mengarahkan versi yang mana yang tepat untuk dijalankan di bisnis. Oke. Nah, kan Accurate Software ini berarti bisa digunakan di berbagai bisnis ya Pak ya, seperti retail, jasa, distribusi maupun sampai ke manufaktur. Nah itu satu software ya? Atau ada perbedaan jenis? Ada perbedaan jenis sih. Kalau di desktop itu kita ada 3 varian, dibagi menjadi 3 varian lagi, yaitu standar, deluxe, dan enterprise. Kalau untuk varian standar biasanya digunakan untuk bidang usaha trading, jasa, distributor, dan mungkin grosir juga bisa ya. Sedangkan kalau misalkan deluxe dia lebih ke kontraktor atau yang membutuhkan laba rugi per proyek seperti itu. Sedangkan manufaktur sendiri dia lebih ke bidang usaha yang manufaktur atau pabrikasi. Untuk yang retail sendiri berarti masuk ke yang? Kalau untuk retail lebih cocok yang standar ya. Begitu. Kalau Accurate Online? Kalau untuk Accurate Online kita hanya ada satu varian aja. Tapi nanti di dalamnya akan ada yang namanya add-on tambahan. Nah kalau misalkan membutuhkan add-on itu mungkin akan ada biaya tambahan di luar biaya berlangganan seperti itu.
Oke, jadi untuk fitur utamanya sebenarnya sudah lengkap, cuman akan dibagi lagi ya, misalnya beberapa kebutuhan tentang perusahaan kontraktor, manufaktur, itu ada tambahan lagi seperti itu ya. Betul. Kalau Pak Firdaus sendiri, menurut Pak Firdaus, apakah ada customer yang merasa fitur di Accurate ini terlalu banyak, jadi membingungkan gitu, atau seperti apa? Karena kan memang katanya ini, apalagi Accurate Online, hanya ada satu jenis dan mungkin fitur-fitur utamanya sudah ada di situ semua. Ada nggak sih Pak, misal customer itu bisnis saya sederhana banget gitu, kayaknya nggak butuh ini seperti itu. Ada seperti itu, ada beberapa pelanggan Accurate fiturnya terlalu banyak, saya hanya butuh yang simple aja, jual, stok, itu aja. Nah, banyak seperti itu pengguna Accurate. Awalnya dia hanya butuh beberapa modul saja. Nah, namun dari pendekatan kita sampaikan bahwa Accurate merupakan program yang sudah paket, di mana proses pembelian Accurate semua fitur akan sudah dapat. Masuk. Iya, jadi semua fitur sudah didapat dalam proses pembelian tersebut. Jadi akhirnya sesuai dengan kebutuhan yang awalnya hanya untuk penjualan stok saja, akhirnya dengan penjelasan sudah kami sampaikan, dia terbuka bahwa ini emang semuanya dibutuhkan. Oke. Bahwasanya memang penting ya Pak ya, karena Accurate Software ini juga kan karena bisa di berbagai bidang usaha, jadi fitur-fitur standarnya juga pasti dibutuhkan untuk setiap bisnis. Ya. Oke. Pak Firdaus dan Pak Ivan nih, pernah nggak sih customer atau klien tuh cerita tentang perubahan paling signifikan yang mereka alami dari sebelum menggunakan Accurate sampai dengan setelah menggunakan, itu seperti apa? Ya, banyak pengalaman dari pelanggan yang awalnya belum menggunakan Accurate, setelah menggunakan Accurate baru terasa bahwa Accurate emang dibutuhkan. Seperti contoh, ada beberapa customer yang bilang selama ini dia jualannya banyak, barang cepat habis, tapi uangnya kemana kok tidak ada. Itu yang sering kami alami di lapangan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak kontrol atas biaya, atas stok yang harus dimiliki, dia tidak kontrol. Jadi dengan adanya program, dia bisa menganalisa biaya apa saja yang dikeluarkan, termasuk kontrol stok, barang mana saja yang harus dipenuhi segera, barang mana saja yang pergerakannya sedikit. Nah, dengan adanya software dia bisa lebih tertata dalam menjalankan bisnisnya. Gitu. Oke, kalau Pak Ivan sendiri ada cerita nggak? Kalau untuk cerita ya mungkin kebanyakan hampir sama ya, jadi saya mau nambahin aja sih sedikit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mengunjungi website kami, di situ juga akan ada banyak testimoni customer kami yang sudah pernah menggunakan Accurate atau yang sudah menggunakan Accurate. Jadi di situ Anda bisa lihat juga sih sebenarnya apakah ulasan yang diberikan kepada kami atau kepada Accurate itu positif atau negatif gitu. Tapi kebanyakan sih ulasannya positif karena memang Accurate bisa membantu bisnis mereka atau mengembangkan bisnis mereka dari yang pencatatannya manual atau masih tulis tangan menjadi pencatatan yang terprogram, dan itu pasti jauh lebih efektif dan efisien, menghemat biaya, menghemat sumber daya manusianya yang ada juga kayak gitu. Oke. Nah, dan yang pasti banyak yang senang, terutama untuk di user karyawannya. Dia sudah nggak bisa lembur-lembur lagi, sudah nggak perlu lembur-lembur lagi, karena dengan Accurate hanya sekali klik semua laporan sudah langsung bisa disajikan saat itu. Itu yang membuat mungkin karyawan atau user yang selama ini sering pulang malam karena kerjaan belum selesai, nah itu yang mungkin bisa membantu. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi Pak Firdaus sama Pak Ivan bicara kalau klien itu sebelumnya pakai manual. Ada nggak sih klien yang memang sebelumnya sudah menggunakan software, tapi beralih ke Accurate, dan itu biasanya karena apa?
ada beberapa sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi mungkin dari program yang lama migrasi ke program Accurate. Mm-mm. Jadi mungkin karena kelemahan atau kekurangan yang ada di program yang lama sehingga mereka beralih ke Accurate atas rekomendasi dari mungkin dari temannya atau mencari sendiri dari website apakah Accurate lebih baik dari program yang lain seperti itu. Jadi ada beberapa customer yang ya. seperti itu. Tapi biasanya memang kekurangannya tuh lebih ke apa yang Accurate bisa provide? Kekurangan yang enggak ada pada akhirnya menggunakan Accurate ternyata bisa gitu. Nah, banyak yang dari sisi seperti laporan itu tidak update, jadi butuh harus proses posting. Biasanya kalau proses posting menunggu akhir bulan baru keluar laporannya. Nah, di Accurate sudah tidak perlu lagi proses posting, tinggal input, di save, laporan sudah langsung bisa disajikan secara real time berarti ya. Betul. Nah, itu beberapa obrolan kami tentang pengalaman Pak Firdaus dan Pak Ivan menghandle klien bisnis retail ya Pak Firdaus ya Pak Ivan. Nah, kalau misalnya dari Pak Firdaus sendiri, menurut Pak Firdaus nih, tips apa sih untuk para pelaku usaha retail yang bisnisnya ini masih mengelola secara manual, mungkin bisa berguna dan bermanfaat buat para pelaku usaha? Ya, kapan sih pebisnis itu beralih ke program digital, pembukuan digital yang awalnya menggunakan pembukuan secara manual? Mungkin bisa dirasakan langsung bagi para pebisnis. Misalkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, atau kontrol stok yang kurang maksimal, sering banyak terjadinya fraud atau banyak barang hilang, tidak terkontrol seperti itu. Nah, itu saatnya bagi para pebisnis untuk beralih dari manual ke pembukuan digital. Oke. Pak Ivan ada nambahkan untuk tips? Kalau tips saya sih cuma satu ya, jangan ragu pakai Accurate. Oke. Kalau gitu saya mau tanya nih, kalau menurut Pak Ivan, kenapa harus Accurate? Karena programnya sudah lengkap, mulai dari pencatatan biaya, operasional perusahaan atau operasional usaha gitu ya. Kemudian ada pencatatan penjualan, pembelian, sampai ke laporan keuangannya yang langsung dijadikan secara otomatis. Jadi cukup banyak fitur yang bisa Anda manfaatkan, Anda gunakan khususnya untuk bidang usaha retail gitu ya. Dan nantinya Anda sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan kami. Nah, mungkin saya mau menambahkan nih. Boleh, Pak. Kenapa harus pakai Accurate? Accurate itu user friendly, jadi penggunaannya mudah. Tidak harus orang IT, tidak harus orang accounting untuk menjalankan program Accurate. Nah, termasuk tadi modulnya sudah lengkap. Itu mungkin yang bisa saya. Oke, jadi Accurate ini user friendly dan fiturnya sudah lengkap gitu ya. Kenapa harus Accurate, dan yang membedakan Accurate dengan software lain mungkin itu salah satunya seperti itu. Nah, bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang menonton video ini barangkali tertarik atau berminat untuk membeli Accurate atau mengetahui informasi lebih lanjut tentang Accurate, kami bisa menyediakan layanan yaitu demo dan presentasi dengan tim sales. Tentunya nanti mungkin bisa ketemu sama Pak Firdaus ataupun Pak Ivan nantinya. Terus kita juga bisa trial gratis ya Pak ya, trial gratis sebelum Anda melakukan pembelian. Jadi nanti bisa lebih yakin gitu apakah memang fiturnya sesuai dan bisa digunakan kayak gitu. Nah, jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian membutuhkan software akuntansi Accurate, jangan lupa hubungi kami di nomor yang tertera di layar video ini. Nanti kita juga akan taruh di deskripsi video ini. Pada video kali ini, kesempatan kali ini cukup sekian, kita ngobrol tentang sales dan perusahaan retail dari pengalaman para teman-teman sales. Saya ucapkan terima kasih Pak Firdaus sama Pak Ivan. Nanti mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu, di lain kesempatan, dan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Itu. Terima kasih untuk para penonton setia YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya.
Ya. Sampai jumpa.